Praktik khotbah, mahasiswa semester ke-6, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Prodi Teologi 2025. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang dan shalom. Kamu seringkali bertanya-tanya, bagaimana sih caranya supaya kamu memperoleh kehidupan yang kekal? Beta sendiri juga terkadang memikirkan hal demikian. Ternyata pertanyaan dari saudara-saudari dan juga beta, jawabannya sudah ada di dalam buku pembacaan yang baru saja kamu bacakan, yang terambil dalam Injil Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Kalau sudah baca tadi, berarti kamu temukan garis-garis besar untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jawabannya memang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit untuk kamu melakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-28 menceritakan tentang percakapan antara Yesus dan seorang ahli Taurat, di mana ahli Taurat itu bertanya bagaimana dia bisa mewarisi hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab dengan merujuk pada dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25, ayat ini memperkenalkan seorang ahli Taurat yang sangat memahami hukum Taurat. Seperti yang kita ketahui bahwa ahli Taurat ini merupakan seseorang yang paling paham atau paling pakar tentang Taurat di dalam agama Yahudi. Namun, pertanyaannya menunjukkan keraguan akan jalan menuju keselamatan. Kemudian dapat kita melihat pada ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Di situ Yesus tidak langsung memberikan jawaban terkait pertanyaannya, tetapi Yesus mengarahkan pikiran ahli Taurat itu untuk merenungkan kembali apa yang sudah ia pelajari. Dari jawabannya sendiri bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pada ayat ini merupakan inti dari hukum Taurat. Kemudian dapat kita melihat pada ayat yang ke-28. Di situ Yesus kembali mengkonfirmasi kebenaran jawaban dari ahli Taurat tersebut, bahwa jalan menuju hidup kekal bukanlah serangkaian ritual atau perbuatan keagamaan yang rumit, melainkan tindakan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita kilas balik dari kisah orang Samaria yang murah hati ini, menceritakan tentang seorang pria Yahudi yang diserang dan dirampok di jalan antara Yerusalem dan Yerikho. Kemudian mereka meninggalkan dia hampir mati di pinggir jalan. Kemudian lewatlah seorang imam dan seorang Lewi yang seharusnya menjadi teladan dalam menunjukkan kebaikan dan pertolongan. Tetapi mereka hanya melewati pria tersebut tanpa membantu. Namun seorang Samaria yang merupakan anggota kelompok etnis yang dibenci oleh orang Yahudi, dia menemukan pria yang terluka itu, lalu ia menolongnya. Meskipun ada permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi, tetapi orang Samaria ini tetap menunjukkan belas kasihnya kepada orang Yahudi yang dirampok itu, di mana ia merawat luka-luka pria itu, membawanya ke penginapan dan membayar biaya perawatannya. Kalau zaman sekarang yang terjadi dalam kehidupan, siapa itu yang rela kasih keluar uang, apalagi para pemusuh. Kadang-kadang dengan keluarga sendiri saja atau ada hitung-hitung, apalagi para musuh. Pasti kamu semua punya pikiran yang
sama. C per C, beta per beta. Tetapi dalam kisah ini orang Samaria justru melakukan hal yang berbalik dari apa yang kamu pikirkan, di mana dia menolong orang Yahudi yang dirampok, dia membersihkan luka-lukanya lalu membawa dan membayar penginapan untuk orang Yahudi yang dirampok itu. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan kita bersama sekarang, bagaimana kita dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Sederhana saja, saudara-saudari, lewat kita punya ibadah seperti ini juga, kita dapat mewujudkan kasih kepada Tuhan. Dan lewat kita punya spirit seperti beginilah, kita dapat membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian, jika ada di antara kita yang susah, jangan kamu hakimi lalu kamu lebih tinggi dia lagi. Tetapi mari kamu datang sebagai satu persekutuan, kamu berikan apa yang menjadi kebutuhan daripada dia, kamu dengar apa yang menjadi dia punya keluhan, lalu sama-sama kamu mencarikan solusi agar dia keluar dari zona yang membuat dia down. Akan tetapi seringkali terjadi dalam satu kehidupan, kalau kamu selia orang pun susah, kamu tutup mata, kamu tutup telinga. Lalu, makna persekutuan keluarga yang selama ini kamu bangun itu apa? Terkadang juga kalau sudah orang kehidupan yang lebih maju daripada kamu, lalu kamu mulai mengirim opini yang salah-salah. Dia ini bagi ini dan bagi itu karena ini. Jangan kamu menjadi orang-orang yang hanya berbicara atau orang-orang yang hanya mengirim opini tanpa bukti. Itu merupakan sikap yang tidak benar, saudara-saudari. Tetapi yang benar yang harus kamu tunjukkan sebagai suatu persekutuan keluarga, yaitu kamu saling memberi support supaya kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan keluarga ini tetap terjaga. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kamu semua. Amin.